Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Soya Frianto dengan NIM 07300 kali ini saya akan menjawab UTS dari Geotek Tambang. Yang pertama itu ada konsep dasar kestabilan lereng. Apa yang dimaksud dengan konsep dasar kestabilan lereng? Yaitu adalah gerakan tanah merupakan suatu gerakan menuruni lereng oleh massa tanah dan atau batuan penyusun lereng akibat tak terganggunya kestabilan tanah batuan penyusun lereng tersebut, yaitu Chodiru 1978. Definisi sebelumnya menunjukkan bahwa massa yang bergerak dapat berupa massa tanah, massa batuan, atau pencampuran antara massa tanah dan massa batuan atau pencampuran antara massa tanah dan batuan penyusun lereng. Apabila massa bergerak ini didominasi oleh massa tanah dan gerakannya melalui suatu bidang pada lereng, baik berupa bidang miring ataupun lengkung, maka proses pergerakan tersebut sebagai longsoran tanah. Analisis stabilitas tanah pada permukaan tanah ini disebut dengan analisis kestabilan lereng. Selanjutnya perhatikan gambar yang ada di atas ini, kestabilan lereng tambang terbuka. Yang pertama itu sudut kemiringan pit keseluruhan dari puncak sampai ujung kaki menggabungkan semua rem dan bangku. Ini merupakan lereng komposit dengan kemiringan yang lebih datar pada material permukaan yang lebih lemah, dan lereng yang lebih curam pada batuan yang lebih kompeten di dalamnya. Selain itu, sudut kemiringan dapat bervariasi di sekitar lubang untuk mengakomodasi perbedaan geologi dan tata letak lereng. Yang kedua itu ada sudut antarrem adalah lereng atau lereng yang terletak di antara setiap lereng yang bergantung pada jumlah lereng dan lebarnya. Yang ketiga itu ada sudut muka bangku atau individu tergantung pada jarak vertikal antara bangku atau gabungan beberapa bangku dan lebar bangku yang dibutuhkan untuk yang menampung batu kecil jatuhan. Nah, yang kedua itu ada mekanisme pengambilan data geoteknik. Langkah awal dalam metodologi analisis kestabilan lereng tambang adalah pengumpulan data yang dibutuhkan dalam analisis. Satu yang penting dalam melakukan analisis kestabilan lereng adalah pemahaman mengenai kondisi lapangan yang mana akan memperoleh kondisi aktual dari massa batuan dan tanah pembentuk lereng tambang. Lalu yang satu itu ada pemetaan topografi wilayah. Perhatikan gambar pada di atas ini. Untuk mengetahui sebaran batuan di wilayah tersebut, mengetahui tipe material, pembentuk material, dan mengetahui bidang-bidang diskontinuitas dan pelapisan pada lereng. Di mana data-data ini dapat digunakan sebagai analisis awal longsoran. Apa yang mungkin dapat terjadi di daerah tersebut? Nah, yang kedua ini ada pengeboran geoteknik. Untuk mengetahui strata atau pelapisan tanah dan batuan tersebut, permukaan bumi, jenis, serta kondisi tanah dan batuan di daerah tersebut. Dalam hasil pengeboran dan akan memperoleh informasi berupa elevasi, kedalaman, deskripsi tanah dan batuan, dan juga contoh batuan lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada pengujian mekanika batuan in situ. Untuk mendapatkan karakteristik massa batuan di tempat asalnya beserta pengaruh dari catatan geologi. Perhatikan pada gambar di atas ini, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada pencatatan data dasar identifikasi lubang bor pada log, termasuk jumlah, lokasi, tingkat penguratan dan orientasi lubang bor, nama orang yang melakukan logging dan tanggal login. Yang kedua itu ada pencatatan data dasar pengeboran dan pengujian, termasuk jenis peralatan dan cairan pengeboran yang digunakan. Casing, selanjutnya itu ada casing yang digunakan, kehilangan cairan pengeboran, ketinggian air,
di lubang bor sebelum dan sesudah pengeboran dan hasil pengujian lubang bawah. Yang ketiga itu ada penebangan setiap material tanah penutup dengan menggunakan sistem klasifikasi tanah terpadu. Yang keempat itu ada pencatatan geoteknik inti padat, termasuk jenis batuan, derajat pelapukan, dan atau alterasi kekuatan batuan utuh. Pemulihan ini total atau TCR, pemulihan ini padat atau SCR, dan penunjukan kualitas batuan atau RQD. Yang kelima itu ada pencatatan geoteknik dari rekahan yang memotong ini padat, termasuk rincian orientasi rekahan relatif terhadap sumbu inti dan jarak rekahan dan pengisi. Perhatikan gambar pada di atas ini. Contoh cacat batuan sebagai akibat dari inti proses pemulihan atau rubble pada awal interval pengeboran yang disebabkan oleh pengeboran ulang dapat disalahartikan sebagai zona patahan. Kerusakan ini yang parah yang disebabkan oleh proses pengeboran tidak dihitung oleh sebagai cacat. Cacat seperti itu mungkin tidak akan ditandai oleh pengeboran karena tidak dibuat selama pengembangan inti. Selanjutnya itu ada classes of rock strike. Perhatikan gambar pada di sebelah ini. Berdasarkan efek skala dan kondisi geologi, dapat dilihat bahwa permukaan geser dapat terbentuk di sepanjang permukaan diskontinuitas atau melalui massa batuan. Seperti yang diilustrasikan pada gambar 4.6. Pentingnya klasifikasi yang ditunjukkan pada gambar 4.6 adalah bahwa pada dasarnya semua analisis stabilitas lereng perlu menggunakan sifat kuat geser, baik diskontinuitas atau massa batuan dan sifat kekuatannya. Selanjutnya ini ada definisi of cohesion and friction. Perhatikan pada gambar di sebelah. Dalam desain lereng batuan diasumsikan sebagai material kolom, di mana kekuatan geser permukaan geser dinyatakan dalam kohesi C dan sudut gesekan 4 kolom 1773. Penerapan kedua parameter kekuatan ini pada batuan dibahas dalam paragraf berikut. Perhatikan gambar pada di atas ini. Asumsikan sejumlah sampel uji potong dari blok batu yang mengandung kontinuitas bidang datar yang halus. Selanjutnya diskontinuitas mengandung bahan pengisi yang disemen sedemikian rupa sehingga gaya tarik harus diterapkan pada dua bagian sampel untuk memisahkan setiap sampel dikenai gaya tegak lurus terhadap permukaan. Diskontinuitas tegangan normal 0 dan gaya diberikan dalam arah yang sejajar dengan diskontinuitas tegangan geser yaitu T. Pada perpindahan geser diukur itu tertera pada gambar yang berada di A. Untuk pengujian yang dilakukan pada tegangan normal konstan, plot khas tegangan geser terhadap perpindahan geser ditunjukkan pada gambar 4.8 yaitu yang di poin B. Pada perpindahan kecil, spesimen berperilaku elastis dan tegangan geser meningkat secara linear dengan perpindahan. Ketika gaya menahan gerakan diatasi kurva menjadi non-linear dan kemudian mencapai maksimum yang mewakili kekuatan geser puncak diskontinuitas. Setelah itu, tegangan yang diperlukan untuk menyebabkan pemindahan berkurang dan akhirnya mencapai nilai konstan. Perhatikan gambar di atas ini. Jika nilai kekuatan geser puncak dari pengujian yang dilakukan pada tingkat tegangan normal yang berbeda plot diperoleh hubungan yang ditunjukkan pada gambar C. Ini disebut diagram Moore atau Moore 1900. Ciri-ciri plot ini adalah pertama, hampir linear dan kemiringan garis sama dengan sudut gesekan puncak permukaan batuan. Yang kedua itu perpotongan garis dengan sumbu tegangan geser menunjukkan kekuatan kohesi dari bahan penyeman
Komponen kohesi dari kekuatan geser total ini tidak tergantung pada tegangan normal, tetapi komponen gesekan meningkat dengan meningkatkan tegangan normal. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.